Oke, halo teman-teman semua, selamat pagi. Semoga teman-teman semua sehat semua ya. Oke, sebelumnya Bapak minta maaf ya, mohon maaf kalau di pertemuan ketiga ini untuk mata kuliah aplikasi perkantoran yang seharusnya praktek tapi kita jadi online pakai video ya. Itu karena ada beberapa halangan sehingga Bapak tidak bisa ke kampus. Oke, untuk di pertemuan ketiga ini kita coba bahas Microsoft Word lanjutan teman-teman. Sebetulnya bukan lanjutan ya, tapi latihan lebih lagi. Jadi dari dua pertemuan kita sebelumnya kita udah latihan, udah ngetik, udah bikin table, udah bikin banyak ya, bikin table, bikin header, bikin footer, dan lain-lain. Mayoritas teman-teman sebetulnya bisa, cuman belum terbiasa teman-teman. Jadi untuk membuat konsep pikirnya itu masih belum terbiasa untuk menemukan fitur di Word-nya seperti apa gitu. Makanya kita coba maju lagi Word lanjutan. Jadi kita masih bahas Word ya. Gitu. Kita flashback dulu sedikit poin-poin yang sudah dipelajari dari dua pertemuan kita sebelumnya. Pertama, kita sudah membuat header dan footer, bullet numbering, page margin, wrap text dan image, line spacing, font style dan size, kemudian membuat tabel di Word. Itu. Bapak ingatkan kembali teman-teman, basic thinkingnya itu seperti yang di bawah ini teman-teman. Untuk menemukan fungsi-fungsi tersebut di ribbon itu yang di atas Word itu ya, yang banyak icon-icon kecil, nah itu tuh ribbon. Untuk nemuin fungsi-fungsi yang kita butuhkan atau yang mau kita pakai, balik lagi mindsetnya teman-teman. Mau apa saya? Itu dulu. Analogi yang kita pakai kemarin kan di rumah itu di home itu nyaman, dimana kita bisa nemuin apa-apa cepet di rumah, dan tentunya standar-standar kayak rata teks, terus warna teks, style teksnya, ukurannya, bordernya mau pakai atau enggak, kita nyaman di situ. Sebetulnya fungsi itu ada di ribbon lain, tapi dikumpulin di home itu teman-teman. Jadi dengan ribbon di home itu, kita sebetulnya bisa bikin satu dokumen resmi gitu. Nggak perlu ke ribbon lainnya. Nah, jadi Bapak tekankan lagi basic thinkingnya itu mau apa dulu gitu. Itu di home, terus di insert, udah bahasanya insert kan, jadi kita mau memasukkan atau mau menambahkan sesuatu yang tidak ada di situ mah. Jadi mau memasukkan hal lain nih, Stranger Things, mau masuk ke dokumen kita. Keywordnya apa? Memasukkan. Memasukkan itu bahasa Inggrisnya insert gitu. Kemudian kalau kita mau merubah ukuran halaman, mau merubah tinggi rendahnya si dokumen, itu kan artinya kita merubah layout dari dokumen tersebut. Jadi larilah ke page layout gitu. Basic thinkingnya gitu dulu. Lanjut, nah kita coba bahas sedikit lebih dalam lagi. Ini kenapa tidak Bapak berikan di awal? Karena Bapak pengen teman-teman nyari dulu nih teman-teman. Kita kan praktek nih mata kuliahnya. Jadi ketika praktek, ada tugas, ada rintangan di depan, yuk kita cari bareng-bareng gitu. Karena kalau sudah dikasih tahu di awal, biasanya tuh lupa atau cuman lewat gitu. Oh udah dikasih tahu. Terus jadi bakal ada pikiran, di modul ada gitu. Jadi kenapa penjelasan-penjelasan detail ini tidak Bapak sampaikan di awal dulu kita? Karena Bapak pengennya kita nyari, kita klik, kita experience, kita buat pengalaman. Dan itu hasilnya akan lebih teringat di pikiran teman-teman gitu. Oke, kita coba bahas sedikit fungsi-fungsi di home. Seperti yang tadi dibilang, home itu membuat kita nyaman. Banyak
fitur yang memudahkan kita di home ini. Pertama yang paling sering dipakai nih, yang ada tulisan Calibri-nya nih. Nah, ini tuh font style teman-teman, atau gaya tulisan. Kita mau Calibri, mau Arial, mau Times New Roman, silahkan dipilih sesuai kebutuhan. Kemudian di sebelah style ada size atau ukuran. Gitu. Terus di sebelahnya ini ada, aduh bapak lupa namanya ini apa, untuk ngedit si katanya. Ini untuk uppercase. Ada bold, italic. Bold itu buat menebalkan ya, bold. Bold itu tebel. Italic itu memiringkan tulisan. Underline, ngasih garis bawah. Ini strike through itu di tengah. Jadi garisnya itu ada di tengah katanya ya. Ini kata nih. Nah, dia di tengah. Kemudian ada subscript, ada superscript. Jadi buat bikin derajat atau pangkat. Kalau teman-teman pernah, nah ini pakai ini bisa. Terus glow, terus ini AB ini stabilo. Kemudian ada warna tulisan. Kalau teman-teman perlu warna lain, silahkan. Itu dirangkum di tab font, teman-teman. Font. Nah, font. Ini tuh rumahnya si font. Tulisan. Kemudian kita geser ke tetangganya nih, teman-teman. Ini ada rumahnya paragraf. Jadi paragraf itu bayangkan, nah ini nih paragraf teman-teman misalkan. Nah, jadi suatu paragraf dari narasi. Di sini kita bisa rata kanan, rata tengah, rata kiri, atau rata kiri kanan justify. Nah, terus di atasnya nih yang tugas kita kemarin ada bullet. Bullet itu buat icon gitu loh, poin-poin tung 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 tung. Nah, terus sebelahnya numbering. Jadi poin-poin tapi pakai angka. Sebelahnya ini bertingkat, numbering bertingkat, indent. Indent itu untuk menggeser posisinya, nanti kita langsung praktek juga. Ini ada sortir A sampai Z. Border dan warna shape color. Jadi kalau kita ada textbook nih, nah ini dikasih warna bisa pakai ini. Nah, terus nomor 3 itu ada ruler, teman-teman. Ini salah satu komponen krusial ya menurut saya ya, untuk di Microsoft Word ini. Karena di sini kita bisa bermain menggeser-geser si area kerja kita, teman-teman. Yang area abu-abu ini, itu tuh areanya header dan footer di bawah ya. Nah, area abu-abu ini jadi nggak bakal kita jadiin bodinya. Nulisnya tuh di bawah area si abu-abu. Nah, yang di atas ini nanti untuk headernya. Kenapa sih ruler penting? Dia itu ada indent di sini, teman-teman. Jadi si indent ini adalah anchornya atau jangkarnya untuk menentukan posisi dari suatu kata, paragraf ataupun huruf yang lagi kita bikin, teman-teman. Jadi membuat kerapihannya. Kan kalau paragraf ada menjorok ke dalam gitu. Jadi mainnya di indent. Kemudian nanti ada tab juga kalau teman-teman. Nah, yang ini nih bisa tabulasi untuk membuat daftar isi segala macam, enak pakai tab. Gitu. Kemudian ini fungsi otomatis sebetulnya ya. Jadi kayak template bawaan gitu. Ada heading 1, heading 2, title, subtitle. Jadi ketika kita pencet ini, nanti paragraf kita nyesuaiin font, warna, dan ukurannya itu sesuai seperti untuk heading 1. Nanti lanjutannya lagi heading 2. Ini sebetulnya memudahkan kita, teman-teman. Ketika kita membuat suatu makalah di mana ada bab-babnya, nah itu bisa pakai heading ini. Nanti kalau headingnya udah rapi, bisa jadi kayak suatu indexing tersendiri gitu, teman-teman. Kita bisa keluarin jendela di sini, di sebelah kiri. Set. Nah, nanti tuh di situ bakal ada indeksnya tuh. Heading 1 tulisannya apa. Tinggal kita pencet, bisa langsung ngarah ke situ. Tapi cukup jarang dipakai ya, teman-teman. Kecuali membuat makalah yang cukup panjang gitu. Next. Nah, membuat header atau footer. Gimana, Bu? Cara membuatnya? Ini nggak dikasih tahu kan di awal. Nah, jadi Bapak memang cukup sengaja bikin kalian nyari. Ngasih tugas tapi nggak dikasih tahu caranya gimana. Itu cari. Karena semua fiturnya sudah ada di situ, teman-teman.
sudah ada di ribbon. Tinggal kitanya yang mau nyari. Beda hal ketika Bapak kasih tahu, nih header bikinnya di sini loh, langsung di depan gitu. Saya yakin mungkin sampai rumah pun lupa gitu. Karena tidak ada effort atau tidak ada usaha untuk coba cari dulu nih sendiri gitu. Jadi kenapa kemarin gitu, harapan Bapak semoga teman-teman lebih ingat ya, gimana sih bikinnya gitu. Jadi kan udah capek nih ngutak, cari, waduh nggak ketemu, baru saya kasih tahu. Itu kan tapi ada usahanya yang nempel gitu. Itu otomatis otak tuh bakal merekam lebih lama, teman-teman. Nah, balik lagi untuk membuat header dan footer, ini simple banget, teman-teman. Sangat gampang. Jadi, kalau teman-teman perhatiin ya di panah satu ini, di setiap ruler tuh ada area abu-abu. Nah, jadi area abu-abu ini tuh segini nih. Ini tuh areanya si header, teman-teman, kalau di atas. Kalau di bawah itu areanya si footer. Dan area ini bisa kita naik turunin. Namanya margin gitu, layout. Si margin itu bisa diketik manual atau bisa naik turun dari sininya, teman-teman. Nah, cara pertama untuk header dan footer tinggal double klik aja, teman-teman. Nah, tinggal double klik di area sini, masuk deh ke area header. Tinggal kita bikin apa yang mau kita bikin di header. Dan sekali lagi diingatkan, fungsi header itu supaya dia bisa melakukan pengulangan otomatis. Seperti kop surat misalkan ya. Kalau kita taruh di header, maka dia bakal berulang ke page 1, page 2, page 3, page 4, dan page seterusnya. Jadi kita tidak perlu capek-capek mengkopas si header itu, si kop surat, ke halaman-halaman berikutnya. Gitu. Kemudian kalau di footer di bawah itu biasanya page number. Kan ada juga ya page number di bawah. Nah, itu fungsinya. Oke, balik lagi itu cara pertama, teman-teman. Tinggal double klik. Cara kedua, kita balikin lagi kayak konsep awal tadi ya. Saya mau masukin header, gimana caranya? Masukin header. Oh, masukin. Insert lah yang dipencet. Insert tuh, setelah pencet insert di sini ada header, di bawahnya ada footer, di kirinya ada komen, ada picture, ada table, ada shape, banyak. Gitu. Oke, next, membuat bullet and numbering. Jadi bullet sama numbering itu sebetulnya dua hal, teman-teman. Jadi difungsikan atau digunakan untuk membuat pointing atau dari judul ya, sub point, subtitle dari suatu dokumen. Bisa berupa nomor atau biasa kita sebut numbering. Nah, sini. Atau bisa berupa simbol atau poin-poin atau biasa kita sebut bullet. Nah, jadi ini tetanggaan teman-teman, nggak usah bingung. Dan dia adanya di tab home. Nah, terus setelah jadi nih, kita ikutin langkah 1 di home, langkah 2 kita buat numbering. Nanti kan muncul nih tes 1. Wah, ada nih nomornya. Nah, kita perhatiin ke indent. Indent inilah yang ngatur posisi atau tegak lurus dari si nomor tuh. Ini tegak lurus kan sama si nomornya. Jadi yang depan itu untuk posisi paling depan, yang indent belakang itu untuk posisi setelah dia habis dan turun ke bawah paragrafnya. Jadi second line, baris kedua dan seterusnya. Gitu. Jadi tidak ada yang lebih cepat kecuali teman-teman nanti praktek coba di rumah. Gitu. Untuk sekarang coba di rumah ya. Nanti kalau di kelas ya sama saya bareng-bareng gitu. Intinya jangan terlalu buntu, teman-teman. Jangan terlalu mentok. Terus kita coba berpikir fleksibel dan di luar nalar. Loh, kok di luar nalar? Di luar kotak, teman-teman. Out of the box. Pencet-pencet aja, coba-coba aja. Coba. Nanti lama-lama bukan lagi kita ngapalin, tapi karena memang badan kita gerak sendiri jarinya gitu. Oh, udah tahu opsi gitu. Nah, ini juga
page margin. Nah, kemarin kan ada ya, kita juga bikin page margin. Balik lagi ke pola pikir awal, page margin, di mana saya mau merubah ukuran si halamannya, si kertasnya, teman-teman. Jadi kita bayangan kita itu semua kertas ya, di Word itu. Kita mau ngurangin atau ngelebarin tingginya si kertas. Gimana caranya? Balik lagi, layout kertas. Itu maksudnya layout ya, jadi ya layout halaman. Jadi saya harus larinya ke page layout. Nah, satu nih page layout. Terus carilah si margin. Ada ternyata di kiri. Gitu. Jadi page layout, margin. Dan silakan ditulis. Kalau memang sudah tahu ukuran pakemnya berapa, silakan ditulis. Kalau nggak tahu, ya kita bisa naik turunin ruler. Ini sama teman-teman. Ini si ruler ini kalau kita naik turun, itu bakal ngerubah margin. Ngerubah tinggi dari area yang bisa kita ketik begitu. Kemudian di sebelahnya ada orientasi. Orientasi ini landscape atau portrait ya, posisi kertas. Kemudian ada ukuran, size. Sebisa mungkin teman-teman gunakan size aktual yang akan di print, teman-teman. Kalau teman-teman bikin surat dan ukuran kertasnya A4, ya size-nya silakan dipakai A4. Jadi yang sering dipakai itu adalah A4, atau kalau di dinas-dinas pakainya yang letter, teman-teman, yang panjang, 32 cm. 3 deh, bukan 32. Gitu. Jadi silakan dipakai sesuai kebutuhan. Tapi gimana supaya kita bisa tahu apa yang kita butuhin, ada di mana? Itu balik lagi ke konsep pikir seperti yang di awal, mau apa saya? Dan cari itu ada di mana. Gitu. Nah, ada satu lagi tips teman-teman untuk si margin ini. Dia kan rata-rata kita pakainya sentimeter ya, cm. Nah, bukan beberapa ya, sebetulnya bawaan default dari Word ini, satuan ukurnya adalah inci, teman-teman, inch, atau petik 2 gitu, petik 2. Jadi ketika teman-teman belum merubah satuannya dan teman-teman langsung masukkan angka ini 3, 2,54, 2,54, itu nanti dia bakal ngerubah ya bukan cm, jadi inci. Jadi si areanya tuh dipersempit. Kalau nggak salah 1 inci itu 2,5 cm ya, gitu. Jadi kalau teman-teman nulis 3, maksudnya 3 cm, tapi ternyata itu satuannya inci, ya tinggal 3 dikali 2,5. Dan itu bakal jadi area ketik teman-teman tuh bakal kecil banget. Mungkin yang udah ngalamin kemarin, area ketiknya tuh kecil banget kan. Itu karena satuannya belum dirubah dari inci menjadi senti. Cara rubahnya gimana? Ini. Ketik file, option, advance, cari display, dan di situ ada show measurement. Show measurement-nya inches diganti jadi cm atau centimeter gitu. File. Nah, teman-teman, file itu yang mana? Nih. Pojok kiri paling atas, file. Jadi ikutin aja nih, file, option, advance, terus cari di scroll down, cari tab display. Di situ bakal ada tulisan show measurement, inches, teman-teman ganti centimeter. Gitu. Nah, kemudian ada wrap text atau image. Apa sih wrap text ya? Si wrap text atau image itu fungsinya menurut saya cukup berguna ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatiin di sini ada inline text, square, type, through, top and bottom, behind text, in front of text. Itu jadi bayanginnya layer ya teman-teman. Jadi si image sama si dokumen itu dua hal berbeda teman-teman. Ketika kita pakai in front of text, si gambar itu maju di depan teks, di depan lembar ketik kita. Kalau behind text, mundur satu. Kalau
top and bottom, dia jadi di antara format itu bikin jarak. Ini si gambar nih. Nah, dia tuh di tengah. Di atasnya ada tulisan, di bawahnya ada tulisan. Jadi kalau kita geser, ntar tulisannya bakal bergeser juga gitu. Kalau truk ngelewatin, kalau type sama kayak yang top and bottom, tapi lebih presisi lagi. Balik lagi, intinya sesuai kebutuhan teman-teman. Kalau saya pribadi lebih sering pakai in front of text, karena dia bisa fleksibel, bisa diaturnya lebih enak, dan size-nya pun nggak mengganggu untuk format teks yang sudah kita ketik begitu. Caranya gimana? Nih, ini contoh yang text box. Teman-teman ketika membuat text box atau menginsert gambar, bakal ada icon ini nih teman-teman. Tuh, ini namanya layout option sebetulnya. Nah, tapi layout option ini wrap text juga. Ketika teman-teman klik, cepret, keluarnya tuh gini. Jadi langsung aja dipilih. Atau kalau di sini nggak muncul, teman-teman perhatiin lagi nih, ketika kita klik si ininya, si textbook atau si image-nya ini, bakal ada satu ribbon baru. Drawing tool. Ini tadinya ribbon ini tidak ada. Drawing tool, format. Nah, jadi bisa ditarik kesimpulan apa? Si ribbon ini, tab format ini adalah tab khusus untuk merubah-rubah yang baru saja kita masukkan, yaitu textbox atau si gambar tuh. Ini ada picture tools, format juga isinya. Nah, pencetlah itu, das, maka adalah di sini wrap text, gitu. Mudah bukan? Tidak sesulit yang dibayangkan. Gitu. Dan di sebelah wrap text itu ada position, jadi posisi otomatis nih teman-teman. Kita menempatin objek tersebut di atas, di kiri, di kanan, di tengah, di center, di middle, bisa juga di situ. Mudah bukan? Simple. Oke, next. Ya. Kemudian kemarin juga ada line spacing. Ini Bapak lihat dari tugas teman-teman semua, atau bukan tugas ya, kita masih latihan, belum ada tugas yang saya nilai. Dari latihan yang sudah kita kerjakan, masih ada yang, bukan masih ada, masih cukup banyak yang tidak menggunakan ketentuan line spacing kemarin teman-teman. Line spacing itu jadi jarak nih antara baris satu dan baris lainnya. Gitu. Ini saya setting pakai 2 ya. Kedua jadi besarnya segini. Kalau pakai 1 ya nanti makin kecil lagi. Jadi makin rapat gitu. Nah, kembali lagi sesuai kebutuhan. Oke, ini mungkin teman-teman udah familiar ya kalau ke font style dan font size. Silakan kalau sudah ada paragrafnya, sudah ada kata-katanya, diblok dulu boleh, atau paragrafnya dipencet aja, baru diganti font style dan font size-nya. Gitu. Ini ya, sangat simpel, mungkin teman-teman sudah paham semua. Nah, ini juga masih banyak yang belum tahu cara insert table di Microsoft Word. Balik lagi konsepnya, kita mau ngapain? Oh, saya mau masukin sesuatu. Oh, insert. Masukin apa? Table. Tinggal dilihat berapa kali berapa butuhnya. Gitu. Dan pengetahuan dasar, row itu atau baris itu yang kita bacanya row 1, row 2, row 3 ke bawah teman-teman. Ini row 1, ini row 2, ini row 3. Jadi dia itu sebetulnya ke samping, tapi kita cara bacanya kan ke bawah ya, row 1, row 2, row 3, row 4, row 5, row 6 dan seterusnya. Nah, kalau kolom teman-teman buka Excel deh biar lebih jelas nanti ya. Udah kolom A, B, C, D, F sekian. Jadi dia ke bawah, tapi kita bacanya itu ke samping. A, B, C, D. Jadi dia memanjang ke bawah. Kalau row memanjang ke samping. Gitu. Cuman untuk membacanya,
row kita baca ke bawah, kolom kita baca ke samping dari kiri ke kanan. Gitu. Jadi untuk tabel silahkan dibuat. Dan balik lagi ke yang tadi, kita mundur 2. Nah, table pun sama teman-teman. Ketika teman-teman nanti mencet si table, bakal ada 1 atau 2 tab baru di atas, di ribbon. Jadi silakanlah untuk mengedit pakai tab itu. Di situ banyak fitur-fitur lainnya. Wah, udah ada bahan latihan aja. Oke. Kita kan baru pertemuan ketiga ya. Nanti target saya mau memberikan tugas itu di pertemuan keempat, teman-teman. Yang benar-benar saya nilai. Untuk bahan latihan di pertemuan ketiga ini, nanti filenya saya kasih di itu ya, di learning. Ini contoh file yang harus kalian buat. Dan tentunya menggunakan ketentuan yang sudah saya tentukan ya. Kop surat menggunakan header. Kop suratnya tuh ini, checklist portofolio. Nomoran menggunakan numbering, tidak dibuat manual. Nomor ini nih. Yang 1, nama unit kompetensi. 2, nama unit kompetensi. Kemudian 3, menggunakan font stylenya Calibri dan size-nya ukurannya 11. Kemudian yang keempat, menggunakan page border double line. Ini double line guys ya. Nah, lebih jelas ya. Page border itu ini nih teman-teman, bingkai garis. Menggunakan double line. Terus selanjutnya nomor 5, menggunakan watermark, do not copy. Apa sih watermark? Nah, tuh ada tulisan do not copy kan ya? Do not copy. Itu adalah watermark dengan tujuan supaya dokumen tersebut tidak mudah di copy atau diambil hak ciptanya. Nah, untuk nomor 4 dan 5 kuncinya, keyword atau mindset yang perlu dicoleknya itu, kita mau mendesain tampilan halaman. Bukan layout ya, desain. Kalau layout itu lebih ke arah si kertasnya teman-teman. Nah kalau ini desain tampilannya, desain tampilan halaman. Gitu. Oke, jadi itu file latihannya. Due date-nya mohon hari Sabtu depan, tanggal 1 September jam 10 malam. Gunakan format penamaan file, name, nomor induk mahasiswa, strip nama, dan strip latihan 3. Gitu. Jadi kita masih fokus ke latihan, dan nanti di pertemuan keempat baru kita tugas yang dinilai. Setelah Word selesai, baru kita maju ke Excel. Gitu. Oke, saya rasa cukup sekian pertemuan kita kali ini. Sekali lagi Bapak mohon maaf ya, karena ada halangan sendiri, Bapak jadi tidak bisa hadir ke kampus. Semoga ilmu atau pengetahuan yang barusan kita bicarakan bisa berguna ya untuk teman-teman semua di kehidupan nyata dan di kehidupan perkuliahannya. Oke, kalau gitu Bapak undur diri. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali teman-teman semua. Dan kalau ada yang perlu ditanyakan silakan Japri boleh atau di grup juga boleh ya. Oke, terima kasih teman-teman semua.